Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, akhir-akhir ini saya merasa berterima kasih dan bangga kepada saudara-saudaraku umat Kristen. Mengapa saya berterima kasih dan bangga? Karena sudah berapa hari saya masuk ke room-room debat dan saya lihat kawan-kawan Kristen antusias masuk ke sana dan puji Tuhan mereka bertanya itu sangat sulit untuk dijawab oleh uh, narasumber baik Islam maupun Oneness ya. Terima kasih kepada kalian semua, hormatku dan sampai-sampai moderator Muslim mengatakan seolah-olah saya pimpinannya di situ kan. Setiap saya masuk banyak yang datang katanya kan ketemu orang-orang Kristen, orang-orang Islam minggir semua. Ada pernyataan dari adminnya dia, nanti kalian lihat aja lah atau besok saya akan ulas videonya itu ya. Tapi sini saya mau ulas sedikit saja, di mana dulu saya ambil itu uh, Injil yang berbeda dari Injil apa namanya itu yang sekarang itu adalah dari setan dan versus Alkitab sudah diubah-ubah kan demikian. Ternyata ada dua kawan. Kenapa saya taruh Injilnya di depan? Karena kan Injil lebih dahulu ada daripada Al-Quran ya. Dalam Al-Quran dikatakan kitab suci orang Alkitab itu sudah diubah-ubah. Injil dikatakan jikalau ada Injil seperti yang kami beritakan ini itu terkutuklah dia sekalipun dari malaikat. Dua ayat ini sangat menarik kawan. Kita dengar dulu apa pernyataan saya di dalam video itu ya. Ini saya ambil cuplikan dari Ustadz B. Nababan yang diserupakan dengan Bernard Nababan. Bukan Bernard Nababan yang asli itu saya tunggu-tunggu tidak akan berani di debat pokoknya. Percayalah otaknya itu tidak ada di dengkul. Dia hanya pandai menghujat-hujat Kristen, karena kalau dia tidak menghujat Kristen, dia tidak bisa ke Amerika. Ya kan? Sudah ke Amerika dia, geng. Jadi itulah yang mau saya bahas sekarang ya. Kita dengar dulu apa pernyataan saya. Aku jawab ya. Bang Rudianus mau jawab yang dari mana nih tadi? Tadi kan bertanya aja kepada aku dan kepada si Nababan. Dari pihak Muslim gitu aja ya. Sekarang aku jawab ya, bisa? Oke, singkat saja ya Pak Rudi Yohanes. Oke, ya. Kok singkat? Kan aku pemateri. Aku kan menjawab sama dengan Pak Nababan tadi. Oke, pertanyaan dari siapa lagi namanya? Pertanyaan yang tadi bertanya, kenapa aku mengatakan Al-Quran kebenaran? Sebenarnya kalau diamati bukan itu yang kubilang. Jangan kalian biarkan tinggal aku sendiri yang percaya. Seperti apa yang kalian katakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling sempurna. Kitab suci yang tidak diubah-ubah, tidak diedit-edit, tidak terjamah tangan manusia dan langsung itu dari Tuhan. Demikian. Dan banyak bertanya kepada saya juga, apa kamu mencari kesalahan di Al-Quran? Tidak, saya tidak pernah mencari kesalahan dari Al-Quran, itu saya akui. Saya selalu mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Doakan kalian biar saya satu hari menemukan. Kan saya cari kebenaran, doakan satu hari saya menemukan. Nah, di dalam Al-Quran ada tertulis bahwa Bible kitab terdahulu itu sudah diubah-ubah, sudah terjamah tangan manusia. Maka saya juga akan membawa hal tersebut. Coba dibuka admin Galatia 1 ayat 8. Langsung dibacakan saja. Oke, aku bacakan langsung ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi, kalau orang Kristen itu mah santai. Misalnya ada orang memberitakan Injil atau ada yang datang mengakui dia mengenal kitab Injil, dia membawa kitab Injil segala macamnya, kami santai. Apabila berbeda dengan Injil yang ada di dalam Bible itu orang-orang terkutuk. Sekalipun malaikat. Dan kita ketahui ada malaikat datang membawa Injil katanya. Misalnya, malaikat itu menjelaskan bahwa di dalam Injil kan Yesus itu kan disalibkan misalnya. Ternyata berbeda dengan apa yang kami imani,
itu adalah terkutuk, termasuk malaikat itu ya. Bahkan rasul-rasul pun terkutuk, kata ayat itu, apabila tidak memberitakan Injil seperti Injil yang sama dengan para rasul murid Yesus. Jadi kalau dari segi pandangan Kristen, orang Kristen mah santai. Dibilang kitab sucinya diubah, ya biarin. Kami tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung, tidak pernah ini. Tetapi ingat, Bible juga jauh hari. Ingat ya, ini terjadi jauh hari sebelum ada datang, Alkitab mengatakan akan datang nabi-nabi palsu. Saya bicara kitab ya, jangan dilarang-larang. Masa bicara Bible saja saya nggak bisa, kan lucu. Alkitab sudah mengatakan jauh-jauh hari, apabila ada malaikat menurunkan atau membawa wahyu atau bawa berita Injil, berbeda dengan Injil apa yang kami katakan, terkutuklah dia. Jadi bisa disandingkan 2 Petrus 2 ayat 4 tadi bahwa ada malaikat di dalam gua-gua. Dan malaikat di dalam gua-gua ini menyampaikan Injil yang berbeda dengan para rasul yang di dalam Bible. Itu iblis, kata 2 Petrus 2 ayat 4. Dan dikatakan Galatia 1 ayat 8, terkutuk itu. Orang-orang terkutuk, malaikat-malaikat terkutuk. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, kawan-kawan, kalian sudah dengar ya apa yang dalam diskusi tersebut. Bahwa dengan jelas ada 2 perbandingan. Mereka selama ini ya bebas-bebas saja bilang Bible sudah, Alkitab lu sudah dirubah-rubah, sudah diedit, sudah terjamah, ini segala macam. Mereka lupa ada satu ayat juga di dalam Bible itu mengatakan, apabila ada Injil berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia sekalipun malaikat. Jadi kawan-kawan, dari sini kalian sudah bisa ngambil kesimpulan. Mana yang lebih dahulu diucapkan? Yang lebih dahulu diucapkan adalah yang di Alkitab atau di Bible itu. Kemudian 600 tahun kemudian muncullah yang di dalam Al-Quran itu. Ya kan? Artinya Bible sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari. Sementara Al-Quran bukan mewanti-wanti, tetapi hanya mengatakan ke belakang. Mundur ke belakangnya. Karena Injil yang dikatakan diubah itu kan sudah ada kian ya. Itulah sebabnya saya sampai saat ini, saya katakan mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Saya tidak pernah mencari kesalahan dalam Al-Quran tuh. Saya selalu mencari kebenaran. Ya doakan, saya bilang, satu hari nanti saya temukan. Karena hingga saat ini mungkin saya belum menemukan ya kawan-kawan ya. Ini harus kalian maklumi. Karena memang itu adalah hubungan saya dengan Tuhan aja ya. Nah, sementara di dalam Bible, saya mencari kesalahan. Namun hingga detik ini hal yang sama juga terjadi, saya belum temukan juga kawan. Jadi saya harus bagaimana? Kan ini lagi ujung-ujungnya kawannya. Ya biarkanlah apa yang saya pikirkan, apa yang saya cari itu berjalan normal saja. Ya kawan-kawannya. Dan harapan saya, kawan-kawan Kristen, kayak di room itu kemarin kan saya tegur. Kalian jangan ribut lah, saya bilang. Kita slow dikit slow, nggak usah pala ribut kerasa kerusuk ya. Kenapa? Kita harus tunjukkan bahwa kita itu punya emosional yang stabil dan santai karena kita punya data yang lengkap. Ya kawan-kawannya. Nah, nggak usah takut, dan saya bilang Bible ini tidak butuh kitab-kitab lain untuk menjelaskannya. Mau profesornya 10, doktornya 15, nggak dibutuhkan itu. Mereka hanya bisa menulis sesuai pikiran mereka, digabung dengan Bible untuk membenarkan apa yang mereka pikirkan. Ya Bible itu aja baca. Di situ semua sudah terlihat jelas. Nah, kedua perbandingan ini kawan memang sangat menyolok. Ya kawan-kawannya, Bible tidak pernah menyebutkan kitab apa yang nanti akan datang untuk merubah-rubah, nggak pernah disebutkannya. Tetapi Al-Quran menyebutkan Taurat dan Injil. Kan demikian. Itu bedanya. Loh, mungkin kalian berkata, lah Bible kan tidak ada pada saat itu. Belum ada Al-Quran ketika Bible ada. Ya betul. Memang itu jawabannya. Tetapi hebatnya kawan-kawan muslim selalu mengatakan, ya wajar dong kalau kalian lihat videonya Moko Gintai, Nababan dan sebagainya. Wajar dong Al-Quran mengkritisi katanya. Nah inilah kan. Jadi ada dua hal yang aneh. Kalau nubuatan itu ke depan. Betul. Jadi Bible inilah kitab suci yang betul-betul kitab suci. Dia sudah melihat jauh ke depan. Belum terjadi,
tapi dia sudah mengatakan itu akan terjadi. Tetapi kalau melihat ke belakang, betul itu mengkritisi. Sekarang mana yang berasal dari Tuhan? Yang mengkritisikah yang mundur ke belakang atau yang melihat ke depan? Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari saja ya. Saya tulis sebuah buku tentang sejarah. Artinya kan sudah berlalu sejarah ini. Tetapi ada orang yang menulis buku ibaratnya tentang 100 tahun ke depan. Seolah-olah dia punya jam waktu. Kalau kayak film Doraemon ya, atau Kantong Ajaib bisa ke zaman sana. Yang membuat kalian terheran-heran yang mana? Apakah pekerjaan yang mundur ke belakang, tapi mundurnya nggak jauh-jauh kali ya, jangan sampai ke zaman Adam, itu juga mesin waktu. Maksudnya mundurnya sekitar 50 tahun, 100 tahun, ada yang sudah berlalu lah, dan ada dalam catatan sejarah. Atau yang belum berlalu, tidak ada dalam catatan sejarah, dan pasti terjadi, dan terbukti terjadi sekarang. Paham ya? Itulah sebabnya selalu saya katakan, saya mencari kesalahan di dalam Bible. Sampai hari ini belum saya temukan. Bahkan saya terkagum-kagum. Belum terjadi kawan, diceritakan Rasul Paulus, Galatia 1:8. Apabila ada yang memberitakan Injil, sekalipun itu malaikat, dan betul. Sekian ratus tahun kemudian sampai sekarang, ada yang mengaku-ngaku datang Injil kepadanya dan yang memberitakan malaikat. Tetapi berbeda dengan Injil yang dibawa oleh rasul-rasul. Maka rasul-rasul sudah mengatakan itu terkutuk, orang-orang terkutuk. Hebat luar biasa Bible itu kawan. Sepatut kita mengagumi dan meyakini yang belum terjadi diucapkan dan terjadi ribuan tahun ke depan. Daripada kita mengagumi yang dibicarakan hari ini ternyata bicara ke belakang. Pahami maksud kawan-kawannya? Karena itu sudah terjadi, jadi gampang nulisnya, gampang memikirkannya. Ya, lebih gampang lagi memikirkannya daripada yang diucapkan hari ini terjadi ribuan tahun bahkan ratusan ribuan tahunnya ke depan. Itu luar biasa kawan. Dan buktinya itu ada. Itu Bible itu sudah di kanon tahun berapa? Ada yang bilang tahun 325 terakhir. 325 saja kawan bisa beberapa kali ratus ke depan, berapa tahun ratus ke depan bisa dia menjangkau apa yang terjadi. Luar biasa. Oke kawan, demikianlah siaran pagi ini. Salam sang